Halo guys, saya Rizky Saipudin, mahasiswa Universitas Udang Tirtayasa, Prodi Ilmu Kelautan. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat peta unsupervised di Pulau Tunda pada software atau pada web Google Earth Engine. Oke, pertama-tama kalian buka dulu Google Earth Engine. Di sini saya menggunakan Mozilla Firefox ya, teman-teman. Google Earth Engine. Nah, jika sudah, kita klik Google Earth Engine. Nah, akan muncul tampilan seperti ini jika teman-teman sudah melakukan login dan melakukan penyimpanan untuk downloadnya itu ke Google Drive ya teman-teman. Nah, jika sudah, saya di sini langsung pilih, oh ya catatan, jika ingin melakukan peta atau melakukan unsupervised map ini, teman-teman harus mencocokkan datanya dengan data yang di lapangan. Jadi kita tidak bisa asal melakukan pencocokan peta atau mencocokkan habitat yang ada pada pulau ini di map ini gitu melewat satelit. Jadi kita mau nggak mau harus langsung datang ke tempatnya untuk memastikan eh, apakah habitat itu betul atau tidak, vegetasinya betul atau tidak dengan yang kita catat ya. Pertama-tama di sini saya udah siapkan skripnya ya teman-teman, ada skripnya ya untuk melakukan unsupervised peta ini. Oh ya teman-teman, di sini skripnya kurang lebih ada dua. Nah untuk yang skrip yang kedua ini sama, cuman bedanya dia untuk mendownload ke SHP-nya gitu. Kita copy saja, langsung kita masukkan skripnya ke sini. Nah teman-teman, jika sudah seperti ini, pertama-tama kita membuat inner dan outer dari pulau ini teman-teman. Nah caranya seperti ini, kita klik gambar persegi, geometri kita ganti jadi di sini menjadi inner, inner, yaitu bagian dalam. Nah, untuk inner ini teman-teman, kalian bisa ubah ke pada gambar bentuk di sini, langsung kita tarik garis saja. Nah, inner di sini saya buat untuk memisahkan antara bagian dalam pulau dan bagian pesisir hingga ke lautnya, teman-teman. Agar pada bagian si innernya ini tidak teriden atau tidak masuk ke dalam identifikasinya, supaya kita mengidennya hanya di garis pantainya saja hingga ke menuju perairan yang dalam gitu teman-teman. Pokoknya data yang kita ingin ambil. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini untuk innernya. Kemudian kita new layer lagi. Di sini kita tulis outer ya. Untuk bagian luar di sini kurang lebih bebas ya teman-teman mau ngambilnya sejauh apa atau sudah kata apa, saya ya kurang lebih segini aja agar tidak terlalu jauh ya. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman jangan lupa kita akan menggunakan data dari Sentinel. Caranya kita klik di sini Harmonize. Nah, kita pilih yang multispectral instrument level 2 ISR. Pertama-tama kita klik, lalu kemudian kita import. Sorry. Kita klik di sini, kemudian kita import. Nah, image collection di sini kita rubah menjadi PS. Oke. Nah, kenapa dirubah di PS? Agar image collection ini menyesuaikan dengan eh, codingan yang sudah kita buat. Karena codingan yang kita buat ini di sini bentuknya PS. Nah, sebelum kita lanjut untuk mengidentifikasi habitat bentik yang kita inginkan di pulau ini, pertama-tama saya akan sedikit menjelaskan mengenai tentang codingan yang saya buat. Di sini ada map center object ya. Untuk map center object ini adalah jadi seperti ini teman-teman penggunaannya. Kita klik di sini, klik lagi, kita klik new layer, kita seperti ini, kita kotak. Nah, kemudian sorry.
Kita klik di sini, geometri, kita jadi Roy. Nah, teman-teman, Roy ini fungsinya adalah untuk zoom bagian yang sudah kita tandai atau sudah kita eh, rectangle ini teman-teman. Sudah jadi ini, nanti jika kita melakukan pemetaan di QGIS, maka akan langsung zoom ke area tersebut atau ke area yang kita inginkan. Di Google Earth Engine juga seperti itu. Langsung ke bagian ROY atau bagian yang kita rectangle ini kita tandai. Nah, untuk variabel di sini, variabelnya itu beragam dari B1, B2, B3 itu bandnya. Nah, terus untuk variabel lah itu. Nah, ini untuk filter dan proses Cintra Sentinel. Ini PS. Nah, PS di sini adalah Sentinel 2. Kenapa saya menggunakan PS? Karena di sininya, di codingannya juga, atau di perintahnya ini menggunakan PS juga. Nah, untuk filter data ini kita menggunakan tahun 2024, tanggal 1, bulan 1. Nah, kemudian untuk berakhir di 2024, bulan 10, tanggal 30. Nah, untuk filter metadata-nya ini adalah untuk memfilter awan atau tutupan awan. Kita ingin tutupan awannya 30% saja, yang kecil. Oke. Nah, kemudian di sini ada Sentinel Image Through Color Visualisasi, itu ada dari band 3, 2, dan band 4, 3, 2. Nah, Map Add Layer ini untuk menambahkan petanya, PS Image. Nah, untuk ini, habitat raw-nya ini adalah untuk menambahkan warna pada setiap habitat. Mulai dari warna kuning untuk habitat dan warna sebagainya di bagian inner atau di bagian dalamnya, tapi bukan di oh ya untuk mewarnai bagian innernya ini teman-teman nanti. Nah, untuk max image ini ada habitat, ada map layer. Nah, untuk sampelnya ini adalah habitat bentik atau data dari suatu peta yang kita inginkan. Di sini saya memiliki atau menginginkan data yang pertama adalah seagrass. Lalu ada shallow sand, ada deep sand, ada coral, dan ada deep water, teman-teman. Nah, ada water, deep water di sini, teman-teman. Oke. Oke, jika sudah di quarter. Nah, ini varian ada training sample dan juga ada test sample. Biasanya digunakan training sampelnya itu ada 80% dan test sample yaitu sekitar 20 sampel. Nah, terus di sini ada collection training menggunakan scale-nya 5, properties-nya class dan sebagainya. Nah, untuk di warna class, varian class itu ada seagrass, ada shallow sand, ada deep sand, ada deep water. Dengan varian class color-nya itu, ini teman-teman, ini untuk pembagian warna dari masing-masing data yang kita ingin ambil, teman-teman ya. Nah, terus kemudian di sini ada juga eh, apa lagi ya teman-teman? Nah, export image to drive ini untuk mengekspor data yang kita ambil, ini di-download kemudian akan dimasukkan ke drive dengan scale 5 dan map pixelnya 1E13. Oke, jika sudah, seperti itu kita lanjut ke cara selanjutnya. Jika teman-teman sudah membuat inner, outer, dan ROY, teman-teman bisa menambahkan di sini menjadi seagrass, seagrass atau rumput laut ya. Lamun saya seagrass lalu kemudian ada sini oh ya teman-teman sebelum itu dari seagrass ini kalian bisa mengganti geometri pada bagian sini menjadi feature collection. Nah, diganti feature collection karena untuk membedakan properti dan nilai value pada seagrass yang ingin kita ambil. Propertinya kita tulis class untuk disamakan. Nah, untuk value-nya sendiri kita mulai dari angka 1 agar berbeda dengan yang lainnya. Kita enter. Jika sudah, kita data yang kita ingin ambil, kita samakan. Nah, ini teman-teman ada seagrass, lalu kemudian kita di ini jadi shallow sand.
Nah, jangan lupa untuk ada data yang memiliki dua kata, kita menggunakan underscore ya. Shallow set, shallow set. Nah, jika sudah, teman-teman gunakan import asli menjadi fitur collection, lalu klik plus properties, di sini ketik class, dan value-nya menjadi 2. Begitu seterusnya hingga deep sand, coral, dan deep water. Oke, ya, kita tambah lagi, kita klik, kita deep sand, geometri kita ganti jadi fitur collection, kita plus, value-nya 3, kita klik OK, new layer lagi, kita klik, kita ganti fitur collection, namanya kita menjadi coral, kita klik properties, class, value-nya 4 berarti. Kita klik OK. Nah, kemudian di sini kita new layer lagi. Kita klik. Nah, terakhir deep water. Deep water dengan geometrinya fitur collection. Nah, di sini yang terakhir dengan value 5 lalu kemudian klik OK. Nah, oke teman-teman, untuk warnanya juga bisa disesuaikan jika ingin deep water berwarna biru, merah, segala macam, bisa klik OK aja, maka warnanya akan berubah. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, kita bisa klik bagian O-nya untuk menghilangkan bagian kotaknya ini teman-teman. Di hide. Nah, lalu kemudian klik outer dan kita zoom. Nah, di sini teman-teman bisa menggarisi atau menandai bagian mana saja yang termasuk ke dalam data yang kita ingin ambil. Misal di sini deep water, maka salah satunya ini ada di sini. Kita klik deep water. Nah, akan seperti ini. Kita bisa menggunakan gambar bentuk atau gambar persegi panjang. Misalkan gambar bentuk akan kita bentuk seperti ini. Nah, ini untuk bagian yang deep water atau air dalam. Nah, bisa juga untuk yang ini teman-teman. Contohnya seperti ini. Nah, klasifikasikan sebisa mungkin sama dengan yang lainnya. Mulai dari shallow sand, deep sand, dan koralnya ini sesuai dengan yang ada di peta dan juga uh, data atau hasil lapangan yang kita observasi. Gitu. Nah, terus jika sudah teman-teman, jika sudah, maka hasilnya akan kurang lebih seperti ini teman. Oke. Uh, nah, teman-teman, ini adalah data yang sudah atau pulau yang sudah saya klasifikasikan dengan data yang kita ingin ambil ya teman-teman. Nah, untuk deep water itu bagian warna biru ini, untuk koralnya itu warna merah, deep sand, warna ungu, dan sebagainya. Ini inner, ini row-nya, dan ini outer-nya nih teman-teman. Oke. Pokoknya kita jika mengambil sampelnya ini tidak boleh keluar dari si outer-nya ini teman-teman. Pokoknya harus ada di dalam outer ini. Nah, jika sudah, kita bisa run untuk datanya ini. Nah,
otomatis dia akan langsung zoom pada bagian Pulau Tunda ini teman-teman ya. Oke, langsung kita tunggu saja. Memang renderingnya sedikit lama. Nah, ini hasil jadinya seperti ini ya teman-teman. Kita bisa hilangkan. Oke, nah hasilnya kurang lebih akan seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk mendownload data ini agar masuk ke dalam bentuk .shp, caranya adalah kita menggunakan codingan yang kedua, yaitu codingannya ini. Nah, kita klik, kita nah, jika sudah seperti ini, kita klik run, kita tunggu lagi datanya sedang berjalan. Nah, teman-teman, akan jadi hasilnya seperti ini. Tandanya jika kita sudah run pada bagian perintah atau codingan yang kedua ini, kita langsung ke task. Nah, di sini teman-teman bisa langsung klik run pada Bentic Classification. Karena saya sudah klik run di sini, kita klik saja ini, lalu kita, nah ini teman-teman, open in Drive. Kita langsung buka, oke. Maka data yang di-download ini teman-teman akan seperti ini bentuknya, oke. Jika sudah, teman-teman bisa langsung blok semua ini data, lalu kemudian teman-teman download data tersebut. Kita download. Nah, nanti akan muncul pada bagian ini teman-teman, bagian download. Oke, karena saya sudah mendownload ini di sini teman-teman. Nah, jika sudah di-download, kita akan ekstrak pada bagian ini teman-teman. Oke. Nah, ini untuk ekstraknya. Kita sudah ekstrak. Jika sudah, langsung saja kita buka untuk QGIS teman-teman. Nah, untuk QGIS ini kita bisa memasukkan data unsupervised, untuk data supervised yang kita sudah identifikasi pada Google Earth Engine. Nah, untuk memastikan data tersebut sesuai atau tidak, kita harus turun langsung ke lapangan untuk menyesuaikan pada bagian ini apakah betul atau tidak sesuai dengan habitat yang sudah kita tandai atau uh, sudah kita highlight tadi pada bagian peta di Google Earth Engine. Nah, kita pilih new project. Nah, untuk new project kita klik pada bagian base map yang Google Satellite. Kita zoom. Pada bagian Pulau Tunda. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian teman-teman langsung saja open data source. Kita klik yang vektor, teman-teman. Karena kita akan menggunakan data yang SHP. Kita cari. Nah, ini teman-teman, kita klik bagian shp.shp, lalu klik open, klik add, dan kemudian close. Lalu kita zoom. Nah, data yang dihasilkan dalam aplikasi atau software QGIS akan berbentuk seperti ini. Teman-teman bisa klik kanan pada bagian Bentic ini, kita klik Properties. Nah, untuk di sini kita ganti dengan simbolnya Categories. Nah, untuk value, teman-teman bisa klik yang ABCD dash name. Ya. Nah, untuk langsung kita classify. Nah, langsung terklasifikasikan. Berwarna biru adalah coral, berwarna coklat krem ini adalah deep sand, berwarna merah deep water, berwarna hijau muda adalah seagrass, dan berwarna ungu adalah shallow sand. Lalu kemudian kita klik apply. Ini harusnya seperti ini.
Kita klik classify, kita delete all dulu ya. Nah, kita gunakannya yang 1, 2, 3 class. Langsung kita classify. Kita gunakan data yang berarti yang ini. Kita classify. Oke, misalnya. Nah, ini tuh. Kita gunakan yang ini aja. Oke, akan jadi seperti ini. Kita klik apply, klik oke. Nah, akan muncul datanya seperti ini teman-teman. Jadi yang tadi berwarna merah adalah apa dan berwarna ini adalah apa gitu teman-teman ya. Nah, ini untuk warna merah adalah koral, warna biru keunguan adalah deep water dan berwarna eh, hijau toska ini adalah shallow sand. Oke, mungkin seperti itu aja untuk tutorial mendownload data mendownload data supervised di Pulau Tunda menggunakan aplikasi atau web Google Earth Engine dan kemudian diolah menggunakan aplikasi atau software QGIS. Nah, untuk langkah selanjutnya bisa langsung ke atau melanjutkan ke pembuatan petanya ini teman-teman bisa bisa di next aja mungkin ke project. Nah, kalian di sini bisa new print layout ini adalah untuk membuat peta dari eh, data yang sudah kita supervise menjadi habitat bentik atau pengklasifikasian bentik pada Pulau Tunda. Oke, mungkin cukup sekian dari tutorial saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Untuk perintah ataupun pemrograman yang sudah saya lakukan ini, jika bisa akan saya taruh programnya ini di link deskripsi atau bisa di komen. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Kita bertemu lagi di lain waktu.